aduh gue capek tuh sudah ini, wah speed, baik lagi awal. Jadi sebenarnya konsepsi kom itu larinya ke arah mana sih? Halo semuanya, welcome back to my channel. Jadi kali ini videonya menarik sekali karena di sebelah kiri gua ada salah satu founder dari merek yang sekarang lagi super hype di Indonesia terutama, yang bukan lain adalah Kome Studios. Kome atau Kom sih? Kom Studios. Kom Studios tuh diam-diam aja ya, nggak tahu. Gue juga selama jualan salah ngomong dong. Kalau mau Kome. Nah itu yang mungkin teman-teman yang tahu ya, namanya Kom Studios. Menarik sekali. Dan sebelah kanan gua teman-teman sudah tahu ya, karena gue sudah membuat beberapa video sebelumnya. Bukan lain adalah Ko Charlie dari Charlie Bike Shop. Dan sekarang kita ada di cabang yang ketiga ya. Yang kedua. Sebenarnya tiga, cuman yang satu jadi gudang. Satu di gudang. Jadi ini ada di Bintaro. Teman-teman yang tertarik ke toko sepedanya bisa datang ke Bintaro sini, tinggal dicek di Google Map, masuk ada kok, gampang. Nah, sekarang gue ingin ngomong nih, teman-teman udah bisa melihat ya di belakang gue banyak jersinya warna-warni, dan kita bukan ada di Pasar Senen pastinya. Ini gue sengaja Di Tanah Abang. Ya, Tanah Abang bukan ya. Ini gue sengaja pajang seperti ini supaya teman-teman mungkin lagi nonton video terus sambil milih-milih, gue mau yang warna yang mana ya buat gue beli. Nah, sekalian sedikit promosi buat menjadi pilihan teman-teman mencari jersey ya. Oke. Jadi tanpa panjang lebar, kita pengen ngobrol-ngobrol karena gue juga walaupun gue sering ngobrol sama Rere, gue sering sama yang lain-lainnya, gue tetap penasaran ada beberapa yang pengen gue tanya gitu. Pertama, pertanyaan apa nih kok? Ada kepikiran nggak kok tadi? Kenapa sih namanya Kom? Wah. Tanya. Bingung juga ya ngejelasin ya. Kom Studios itu kan dari bahasa Prancis, karena sepedaan kan yang paling gede kan dari Prancis ya. Jadi kita decided untuk ngambil dari bahasa Prancis sih. Artinya tuh dari Comme il faut sebenarnya. Artinya itu as it should be. Maksudnya kayak sepeda tuh harus begini atau etika lah, beretika gitu loh. Beretika. Iya. Beretika gitu. Iya. Karena mungkin lu kan orang semi ya. Lihatnya berantakan lu ya. Iya, jadi kayak ini harus begini gitu loh. Harus ada desain, by design. Jujur ya. 1 tahun terakhir itu gaya saya pakai jersey secara pribadi itu dipengaruhi dari Kom. Nah, dari Jelly terutama. Kalau lu yang keroknya. Kita dibilangin kayak koko glodok semua. Nah, jadi ya kita coba pakai jersey-nya beretika lah. Gitu. Ya. By Jadi design. udah ya. Betul. Jalannya dalam banget ya. As it should be, tiba-tiba jadi satu kata yaitu Kom. Dan saya juga yang tadi Rere bilang soal sepeda dari Prancis itu bener ya. Kalau kalian tahu kenapa ban sepeda itu 700 itu dari ukuran Prancis. Culture-nya dari sana ya. 29 inci. Betul, yang Rere bilang itu betul. Berarti semua tuh yang kata as it should be itu emang berasal dari Prancis semua. Ya. Jelas dalam itu ya, gue aja baru tahu. Gila sih, Rek. Nah, kalau lambangnya kenapa 2 garis begini? Kalau lambangnya kita ambil dari logo kita sih. Oh, dari logo. Iya. Memang original ya. Original. Biar gampang dia tuh apa sih, Rek? Kayak Apa? gitu gambarnya. Miring gitu, terus C, miring 2, S. Karena logonya ya begitu, kita ambil ini ya. pecahannya aja. Oh, Ini- Oh, tapi kena banget. Jujur. Ya. Desainnya Buat desain. banget gitu. Iya, bold kan. Oh, apakah nanti ikonik logo ini akan dipakai terus buat jersey-jersey berikutnya terus? Wah, itu Dalam ya? tergantung mood saya sih. Gitu kalau orang seni itu. Apa Iya. gimana mood? Ini mungkin orang banyak yang tahu teman-teman bahwa di Kom Studios itu ada beberapa orang ya, Pak ya. Ya, Rek? Tuh. Dan yang gua dengar itu kompak banget karena setiap masing-masing dari individual yang founder kom ini itu punya keahlian masing-masing. Beda latar belakang. Beda latar belakang, keahlian masing-masing dari ibu bapak yang berbeda, Pak. Wah, Ada yang sama lu. ada yang sama. Oh, ada sama, oh sorry, sama tapi emang ngambil kakak adik. Nanti gua kasih lihat mukanya. Nah, ini mukanya nih. Ini kakaknya, ini adiknya. Cuman yang saya dengar satu botak sih botak enggak juga. Oh, iya. Cuma emang sengaja tidak dipanggil karena kurang representatif atau gimana salah satunya? Iya, kurang keren aja sih. Kurang keren ya, iya sih. Emang jangan lah. Gua sih jujur karena Rere datang, gua thanks God bahwa Rere yang jadi representatifnya. Dan Rere ini bagian dari spesialis di desainnya. Wih, jadi terhormat sekali kita bisa. Ini ada kopi datang. Oke, datang. Sambil surput, kita surput dulu. Seruput kopi. Kopinya, Ini apa? Nah, kopinya yang manas. kopi gula aren yang panas.
Thank you. Kita sambil ngopi ya. Tuh dari Miracle Coffee di sebelah saya tetangga. Kopi sebanya enak kalau di sini sambil ngopi sambil naik sepeda. Ya sambil merenung mau beli apa beli bisa. yang mana ya gitu. Nah, nggak pakai punya air udah manis. Belum habis. Terus seri pertamanya itu apa Rek? Ruler. Artinya? Artinya Ada kalau di artinya nih? ya ada artinya. Kalau di sepeda itu ruler artinya pesepeda yang all rounder. Jadi kita desain ini bisa buat race sama bisa buat casual ride sih. Ruler tuh yang ini. Ya, Itu ini. Oh, ini ruler. Ini Bukan ruler tuh yang panjang terus hitam ada sininya. Itu Nah, itu termasuk itu ruler, termasuk tapi tapi ya long long sleeve. Beda seri. Oh, baru tahu. Nah, terus tadi kita ngomongin masalah founder dari Com. Nah, lu kan di bagian desainnya nih, ya kan? Nah, yang empatnya lagi itu bagian apa sih? Maksudnya sih marketing sama operation ya. Arti sama operation. Sama stok. Terus Com ini tuh dibuat kan secara merek dia Indonesia, bener kan? Walaupun namanya Prancis tapi tetap Iya. karya anak bangsa. karya anak bangsa loh. Karya bangsa loh. Kalau kita cyclist yang cinta Indonesia nggak beli Com sih, ya berarti bisa dicek lah beneran Indonesia atau bukan. Dalamnya. Ya, tapi dibuatnya juga di sini juga atau gimana? Kita impor berarti ya? Impor. Iya, impor. Karena emang kualitas yang gue lihat kan berbeda ya. Iya. Ini kalau gue boleh ngomong mirip kayak, aduh mau sebut tapi nggak boleh. Nggak boleh. Yang tiga huruf pokoknya nih. 3 huruf tapi semua teman-teman tahu itu mereknya lumayan cukup high end gitu. Ini tuh cuttingannya mirip ya dan Terutama bodiran ininya. Bodirannya. jadi emang apa high quality banget. Ini emang semua ide dari lu semua atau gimana maksudnya? Itu bikin desain yang dan dari tim material sih yang kalau tinggi. kalau fabric ya, pilihan fabric itu kita brainstorming bareng sih. Berapa lama sih lu kepikiran dari awal sampai sekarang gitu maksudnya kan? Udah berapa lama komennya? Iya, kayak ini kan sebelum pandemi muncul udah ada Com gitu. 2018 ya? Iya, Sebelum pandemi kan? Iya. Emang lu bisa kepikiran bakal hari ini bakal viral ini? Nggak ada kepikiran Banyak orang soal- yang pakai CPC Indonesia yang pakai. Nggak ada sih, nggak ada kepikiran. nggak ada. Dulu kepikiran apa? Cuman kayak iseng Cuma doang? iseng-iseng aja kayak buat awal-awal kita custom club gitu sih awal-awal Nah ini kayak buat sweet spot. Nah tuh Spot. Ini sweet spot. Ini aftermarket, ini OEM version buat community. kita ya komunitas custom gitu ya. Aftermarket. Hanya termarket ini Everybody can buy. yang apa namanya dari si Com. Dan juga ada yang karena gua salah satu pengurus Mozilla Loop, Mozilla Loop juga waktu pertama kali diresmikan sebagai Oh, iya. komunitas itu menggunakan jersey dari Com dan juga bibnya. Iya. Dari situlah mata-mata orang-orang Mozilla melihat bahwa, wih kualitasnya bagus ya. Mata makanya dan makanya nggak heran waktu di Mozilla itu gue bisa melihat sendiri ya waktu pertama kali Com dikeluarkan terutama yang warna hitam itu yang kayak seperti yang luar yang hitam ada nggak sih? Ada deh. Yang mana ya? Ketutupan. Yang ini ketutupan ini Mangga kebanyakan. sama putih itu langsung penjualannya garis keras lah kasarnya benar-benar laku banget dan gue bisa melihat peloton di mana-mana di Mozilla Loop tuh banyak yang menggunakan model ini gitu. Berarti semua itu flow aja gitu Ren? Ngeflow. Banyak bantuan komunitas juga sih. Oh gitu. Sejak Mozilla Loop terus mungkin karena pandemi juga kali ya. Jadi orang baik sepeda juga. Terus kayak mau beli jersey kan mahal-mahal ya. Terus kita punya harganya mungkin agak di tengah-tengah dan lumayan premium. Jadi mungkin orang beli kita punya sih. Menurut Iya. gue. Ya kita sering kita ngadain tour. Terus ya kalau bisa sih setahun 2 kali tour yang keliling Indonesia ya. Pilih. Terus kayak buat kadang-kadang kita ke komunitas lokal, misalnya kemarin kita ke Tegal, kita mau guide komunitas di Tegal, jadi kita ke sana buat nge-ride di sana. Terus ya kita balikin ke komunitas sih, komunitas maunya apa ya kita kalau bisa ya kita serve. Iya. Jadi yang saya rasain ya, as a user lagi, udah 2 kali National Ride tuh ke Magelang. Yang pertama April ya, Iya. April, terus udah gitu yang kedua itu ke Tegal bulan lalu. Saya cuma bawa diri loh, sama hotel. Sisanya tuh makan apa semua di prepare. Benar. Di prepare semua. Jadi mungkin belum semua kota ngerasain, tapi impiannya Rere itu udah cerita sama saya, kita pengennya ke kota-kota di Indonesia. Cuman karena mudah-mudahan pandemi tetap berakhir, ya itu ya. Mungkin kita akan keluar kota. Terus tes kota dan yang luar biasa ya. Ternyata di luar kota gila ya. Itu tuh bener-bener kalau kayak gue orang Jakarta, biasa gue cuma kayak hamster doang.
melihat Tegal, melihat Magelang itu wah gila ya, di Indonesia tuh ada seperti itu, jalannya mulus, pemandangannya bagus, dan orang banyak yang nggak tahu. Dan Kom tuh bisa memperlihatkan buat kita ini yang orang-orang yang biasanya cuman goesnya seperti hamster, ternyata Indonesia tuh kayak akan alam yang luar biasa gitu. Nah, jadi gue juga penasaran nih, satu pertanyaan yang pengen gue ngomong sama lu, Rem. Sebetulnya strategi lu apa sih? Gue kayak bingung dari awal, lu jualan jersey, ya kan? Terus tiba-tiba sekarang larinya kayak komunitas, ya kan? Terus ada touring. Jadi sebenarnya konsepsi Kom itu larinya ke arah mana sih? Kita mau bisnis plan-nya lah, kita ngomong kayak Bisnis plan-nya. Kita tetap baliknya ke mungkin ngomongnya gini kali, komunitas, tapi kita jualan mungkin. Tapi kita basically 80% mungkin community sih, lebih fokusin. Apakah nanti pengennya jadi Kom Cycling Club mungkin, atau seperti yang ada Bintaro Loop, atau ada Moza Loop, ada apalagi sih Skippy atau komunitas sepeda lain, apakah tujuannya seperti itu? Kalau kita tuh sebutannya community, maksudnya kom bersatu lah kalau bahasa Indonesianya. Karena ya kita mau ya komunitas aja, nggak ada maksud sampai gimana banget sih. Oh, berarti as simple as that. Kita itu orang-orang yang melihat dari luar tuh mikir kayak ini kok berbeda gitu cara pendekatannya tuh. Kalau kan tahu ada beberapa merek yang jualan masuk ke Indonesia dari luar negeri, ya mereka nggak ada yang sampai memikirkan bahwa gue mau apa yang gue dapetin gue kembalikan lagi kepada orang-orang. Terus kayak build a family. Salah satu yang gue amaze itu keberanian lu. Satunya yang gila tuh fan ya. Fan yang viral itu. Ya, ada fan yang Kom Studio. Itu fannya viral sih. Sampai kemarin agak diusir dari tempat dari tempat akhirnya diusir. Karena di sana jualan ya. Jadi jualan gitu. Iya, kita nggak jualan. Aja sih kalau orang lihat. Bayangin teman-teman di tempat sepedahan ada tempat parkir luas ya, di situ tiba-tiba ada van tuh mobil apa sih? Hi-Ace ya? Hi-Ace, Toyota Hi-Ace. Toyota Hi-Ace dan di wrapping dengan hitam buff dan ditulis besar understatement of Kom Kom Studios gitu. Terus tiba-tiba ditaruh di tengah-tengah tempat parkir, dikeluarkan tenda dan ada kursi-kursinya di situ. Dan setiap kita habis goes kita ngumpul di situ minum kopi. Saya bir. Saya bir. Bir, iya, ada bir. Kadang-kadang ada bir. Ada bir, tapi ya kebanyakan sih kopi. Jadi padahal kopinya beli dari situ juga. Beli dari itu kayak semacam jualan padahal enggak. Nggak ada niat jualan. Iya. Lebih ya abis goes kan ngumpul. Kadang-kadang kafe juga penuh. Ya why not kita di tempat parkir tapi ada yang proper kan gitu. Iya. Jadi nggak ada niat buat jualan ya. Iya, nggak ada. Soalnya sampai saat detik ini saya tiap kali goes ada Kom Studio Fan itu nggak pernah kita ada jualan sih, enggak. Justru itu membantu supaya kita kalau misalnya mau touring kemana, mobil sepeda-sepeda yang belum bisa diangkut masuk dalam van itu. Gitu. Mobil support. Iya. Jadi itu emang dibeli tujuannya buat apa tuh, Bro? Pertama buat support kita lagi touring sih. Kalau misalnya, iya awalnya. Terus apa dibikin tenda-tenda gitu kan jadinya? Buat nongkrong lah. Buat nongkrong. What else? Biar gak panasan ya. Kemarin aja saya mewakili Sweet Spot ada acara part-time trial di Sentul, ya mobil van ini datang kasih supply makanan terus dannya mau apa buat nongkrong aja di samping pit. Kan kocak, kalau ada yang mau lihat mungkin bisa lihat IG saya ada. Iya. Nanti baik jurnal. kita kasih lihat van seperti apa di video ini. Van-nya keren banget sih. Sebenarnya komunitas tuh bisa nyewa juga. Bisa pinjem lah istilahnya. Pinjem lah ya. Pinjem. Oh, kalau misalnya bukan Moza Loop atau Sweet Spot boleh pinjam? Boleh, tapi harus submit ini dulu. Jadi kita review. Oh, nih misalnya komunitas A mau ke Bali atau kejauhan nih kalau Bali. Misalnya ke Jogja. Bandung lah ya, Bandung. Iya, kalau nggak Bandung, mereka mau pinjam. Boleh. Kita boleh. Kayak kemarin siapa ya komunitasnya? RCC atau apa? Rempahan atau apa gitu ya? Iya. RCC. Iya, RCC itu kemarin juga sempat pinjam juga sih van-nya buat ke Bandung. Lihat dulu SIM-nya bener nggak A, jangan B1 atau C. Sak kameramennya sampai ketawa Itu sih biasa sih AA. Apa? Jangan bercanda, gue bercanda. Itu bisa serius. Iya, mereka yang Rempahan itu tur dari Jakarta Bandung kalau nggak salah ya. Jadi butuh mobil support ya kita support aja. Oke. Tadi kamu tahu masalah van. Sekarang gue mau ngomong karena Rere di bagian lebih spesifik ke desain.
gue pengen bahas mengenai desain dan karakteristik dari ikonik dari kom ini. Teman-teman bisa lihat di belakang gue, desainnya tuh nggak ribet, nggak rame. Desainnya tuh lebih simple. Sebetulnya kalau ngomong kompetitor tuh banyak yang menyerupai seperti ini gitu. Tapi konsepnya mengapa sih lu memilih hal yang simple? Apakah memang dari awal lu emang fokusnya gue bangun community, jersey sih mau model kayak gimana orang pasti beli juga lah orang kalau community-nya kebangun gitu. Atau emang dari awal mikirnya gue mau ngasih jersey yang simple karena ada alasannya, dan juga dari awal udah kepikiran kalau dengan simple ini gue akan lebih gampang untuk jualan. Sebetulnya mana sih yang dipikirin lebih dahulu? Komunitas dulu atau desainnya dulu? Pertama kita komunitas dulu sih, tetap komunitas dulu. Komunitas dulu. Ini baru tahu komunitas dulu ternyata. Terus komunitas. Terus kan yang ngatur kan mereka nih. Kalau gue desain itu simple karena gue orangnya simple aja, nggak banyak neko-neko. Tapi ya desain kita tuh ada line kita kan banyak ya. Ada 3, yang satu lagi belum keluar. Nah, kapan keluarnya? Harusnya Desember lah ya. Desember ini. Jadi tantian ya. Terus ini ada yang pertama, ini yang belum keluar. Ini Vites. Ini Vites. Vites tuh speed ya. Speed artinya Virtue of Affinity. Nah itu slogan kita. Slogannya. Cakep ya. Ini warna terbaru ya. Saya warna terbarunya warna ungu. Buat yang sepedanya ungu nggak punya sih keterlaluan ya. Ini warna terbarunya. Teman-teman tinggal pilih jersinya, warna sepedanya kurang lebih ada sih banyak sepeda warna putih, sepeda warna kuning. Ya cocok-cocokin lah. Kalau misalnya sepeda warna kuning bisa pilih warna kuning atau yang warna-warna yang nyambung-nyambungin banyak kok. Dan ya seperti yang teman-teman lihat gue pakai sama Charlie. Kebetulan sama. Ya. Ternyata sama. Ini gue suka banget kombinasi warna merahnya dan juga warna birunya. Entah mengapa ya karena gue tahu ini Vites adalah Vites atau Vites. Oh bukan ya. Vites. Fetish itu. Vites. Ya kebetulan karena gue tau Vites ada speed, jadi saat gue naik sepeda tuh waktu ngeliat ke bawah saat capek gue capek terus udah ini, wah speed, baik lagi awal. bisa. Emang seperti itu kan desainnya? Bisa kan? Emang seperti itu. Gitu. Oke, next question. Gue lebih mau nanya ke Coach Charlie nih. Coach Charlie kan sebagai penjual kom juga kan? Iya. Dan juga cukup, ya gue lihat di Tokopedia penjualannya cukup luar biasa ya untuk Com Studios. Pertama kali nih, kan yang gue tahu Coach Charlie kayak paling pertama kayak yang ngetuin kom ya? Pertama kali yang langsung Enggak juga. gue mau ambil kom itu atau enggak? Gimana sih ceritanya kok? Saya nggak tahu saya pertama atau enggak, cuman pada saat itu yang cerita sama saya salah satu foundernya lagi, jadi saya tahu stylenya asik. Karena sebelum kom itu ada, saya di SSC salah satu anggota SSCC itu dibikinin kita bikin custom dan desainnya saya suka. Lalu mereka kasih kayak prototype gitu. Cari nih kita mau bikin buat apa misalnya buat market umum desainnya kayak gini segala macem, dan saya punya keyakinan ini kayaknya bisa jalan gitu. Dan kebetulan lagi pas itu kan 2018 akhirnya dan akhir kalau nggak salah barangnya 2019 awal ya. Iya betul. Nah itu tuh kita lagi demam sepeda, lagi hype banget, jadi mereka itu punya kesiapan dan punya kesempatan. Kalau orang kita bilang itu laki, lagi hoki. Ya, pas datang, pas lagi hype-nya, semua brand tuh nggak siap. Dalam arti kata, semua kehabisan. Nggak ada yang nyangka tiba-tiba, gila. Jersey itu pada saat itu susah banget mau cari. Dan mereka hadir sebagai salah satu pelengkap dan timingnya pas banget lah. Terus sebelumnya pun yang tadi saya udah cerita, Maverick udah cerita, udah gerilya dulu lewat custom, ya kan? Dan begitu dia keluarin yang versi buat publiknya, mereka udah tahu kualitas, mereka udah tahu rasanya, mereka udah tahu cuttingannya, dan mereka udah kenal merek. Jadi lebih gampang buat masarin. Gitu. Jadi jujur sih, opportunity sama ready-nya mereka tuh pas banget di timing itu. Pas kebetulan di awal pun saya juga percaya sama orang-orang di dalamnya. Iya. Ya saya yakin bisa jalan kok ini. Yuk mulai aja. Saya bilang saya bantuin.
Iya. Jadi sejak itu kita juga mulai pegang, terus saya juga dibantu sama teman-teman di berbagai daerah. Ada Bikotif Medan, ya, ada nggak apa sih di Pontianak ada Wendy, Indah Jaya, terus di Makassar ada Korusbi, di Pindahan Gallery, terus di Gallery, lalu di Bali ada Koka, terus juga di Tulungagung ada Anonim, ada di Bandung ada Hobby One, ya. Terus juga saya lihat juga di Magelang Lecing, gitu. Itu benar-benar ngebantu sih. Jadi menyebarkan ke seluruh pelosok. Oh, satu lagi Ambon, Marvel. Jadi ya langsung diterima masyarakat. Begitu di Jakarta ada yang pakai, mereka laporan kita kalau di daerah ada yang request. Gila ya. Ya, terus warna yang lucunya lagi tuh waktu awal-awal daerah itu banyak yang nggak berani warna-warna ngejreng. Contohnya kayak ini, Rosa Pink. Pas keluar Vites yang pertama itu ada 3 warna, ada S Grey, Pecan Brown ini sama Rosa Pink ini. Daerah yang minta itu kebanyakan S Grey sama Pecan Brown. Tapi online Jakarta nomor 1-nya Rosa Pink. Itu yang menarik banget. Yang pink ini, iya, aneh ya. Jadi daerah itu nggak berani pakai, laki-laki pakai ini nggak berani. Ada versi umum. Iya. Ini men, yang ini kita pakai ini men. Jadi mennya itu lucu. Pas online nomor 1 yang saya jual paling banyak itu Rosa Pink. Begitu pas Agustus ya, Agustus launching tanggal belasan, nomor 1 yang saya jual online itu Jakarta itu. Gila. Tapi luar daerah itu SB dan Pecan Brown. Nah setelah itu baru mulai Rosa Pinknya nyebar. Jadi kayak trendsetter gitu Jakarta. Gitu. Itu sih yang saya rasain. Gila sih, gua nggak nyangka loh di Jakarta yang warna pink ini jadi favorit nomor satunya. Karena kalau kita ngeliat pink kan lebih identik ke perempuan ya harusnya. Mungkin waktu lu desain pikir laki-laki juga. Dan sini gua based on Maglia Rosa ya. Ya, Maglia Rosa itu. Maglia Rosa itu apa ya? Giro di Iya, Italia jadi, punya warna. Oke, kalau sekilas ngobrol, ada 3 Grand Tour di dunia. Yang satu itu Giro di Italia, juara satunya itu kaosnya pink. Tour de France, kaos utamanya itu kuning, dan terakhir ada La Vuelta Espanya, nomor 1-nya itu merah. Jadi ini terinspirasi dari Giro di Italia, kayaknya Maglia Rosa. Dalam banget bosku. Gila. Iya dong. Gila ya. Maksudnya gue kalau usaha jersey boleh lah kalau sama Rere. Atau si Rere ya nggak mau lah, gak malu. Terus banyak juga kan yang komunitas-komunitas yang dari lu, yang dari Com Studios, yang komunitas lu ada desain special custom. Oh ada banyak. Boleh sebut nggak apa aja? SCC, Muzia, Sweet Spot, Muzia, Rempahan. Terus tadi ada apa ya? Yang masuk tuh Phoenix Fire atau apa gitu ya? Gua belum ini soalnya bukan gue yang handle. Emang itu lu buka buat umum maksudnya buat komunitas kalau mau bikin custom dan lain-lain? Iya dong. Tinggal Gitu. WhatsApp aja. Donat. Oh donat ya, donat. Undecided. Gini ya, kalau kita ngomongin desainer ya, ini kan, lu kan orang desain deh. Ya. Ya ada komunitas pengen. Tapi desainnya lu nggak serap, nah gimana? Kalau custom, iya. Kalau custom, Yang bagus. kalau gue as long as dia seneng, ya udahlah ya. Komunitas mereka kan. Paling gue kasih masukan, ini kayaknya bagusan di sini atau di mana gitu. Kecuali dia banyak juga yang nanya juga kan, ini bagusan gimana ya, kita kasih suggestion sih. Kalau misalnya ada motifnya terlalu ribet, kan teknisnya juga mungkin agak susah kali ya pabriknya. Jadi kita kasih tahu. Ini kayak lebih baik dipinggirin atau dikasih apa gitu. Tapi mungkin detail-detail seperti itu mereka udah ambil dari default yang sudah ada aja kali ya, daripada mereka request sampai pengen jahitannya di luar, di dalam gitu. Oh iya, kita ambil dari template dari yang ini aja sih ya. Iya. Soalnya ntar lama lagi. Bener-bener. Waktu awal-awal itu yang Com Studios pertama kali ada ya. Jadi waktu itu kan emang bikin jersey Mozilla Loop ya. Iya, custom. Itu bolak-balik ya. Maksudnya kan gua mungkin teman-teman yang pernah beli atau enggak pesan itu lama banget ya. Hampir setahun ada setahun enggak? Enggak lah, sih. ya. 6 bulan. 2 bulan sih. 3-4 bulan. 3-4 bulanan ya. Lebih kayak 4 bulanan sih harusnya. 4 bulanan ya, 4 bulan. Jadi emang cukup lama waktunya 4 bulan waktu itu kita bikin jersey untuk klub. Dan itu adalah jersey pertama dari Com Studios untuk yang berada di Indonesia.
berada di peradaban lah, kita ngomong seperti itu. Dan itu kenapa lama? Karena emang bolak-balik revisi terus, revisi. Waktu itu juga kan di Cina lagi pandemi kan. Iya. Lagi pandemi. Waktu mulai pandemi itu mulai pandemi. Itu. Jadi latih pabriknya juga nggak bisa kerja cepat. Dari datang sini besaran nih waktu itu ya. Kebesaran, balikin lagi, dikirim lagi ukurannya nggak bener, ya kan? Dikirim lagi, dibalik lagi, dikirim balik. Kayaknya kalau gua prediksi sih nggak untung sih pertama kali itu. Enggak. Rugi. Ya nggak rugi juga sih, cuma dikit lah mungkin. Oh gila ya, maksudnya sampai hari ini bisa seperti ini tuh terus tuh terus ada revisi sampai waktu hari itu ya akhirnya keluarlah jersey Mozilla Loop, dan ya gue bisa melihat bahwa teman-teman yang memakainya juga sangat nyaman, sangat happy. Nah dari situlah mulai ada jersey berikutnya dengan sweet spot juga SSCC juga dari jersey yang dibuat dari luar ini gitu. Jadi mungkin yang kita mau tanya tadi yang Coach Ali ngomongin masalah waktu, sebetulnya kalau misalkan buat jersey custom tuh biasanya berapa lama sih? Hitung dari ya kalau tiktokan desain itu tergantung ya. Cuman mungkin dari final design sampai dari final design sih ya paling lama mungkin 2 bulan. Paling lama 2 bulan. Ngaret-ngaretnya 3 bulan sih. Kalau ada yang mau pesen. Kalau lagi cepet mungkin 1,5 bulan kalau lagi cepet. Tergantung kapasitas pabrik juga ya. Iya. Jadi sekarang sih Com Studio sudah punya pakem-pakemnya lah. Untuk ukuran segala macam, seperti kantongnya dan lain-lain udah lebih nyaman cepet sekali lah gitu. Ngomongin kantong, lu tau nggak punya dia tuh ada hidden pocket nih. Jadi kantong dia tuh nggak cuma biasa, tapi nanti mungkin bisa ada selipan. Ada selipan lah. Jadi kalau naruh handphone tuh nggak akan bisa gampang ngambil cepet. Anti jambret. Nah, salah satu yang tricky-nya dia, hidden pocket mereka bilangnya. Iya. Nggak semua jersey kepikiran sampai sejauh itu sih kalau kita lihat. Karena di luar negeri nggak ada jambret. Iya, cuma di Indonesia aja. Jadi emang ini Com ya. Ini khusus Indonesia. Indonesia sih. Oke, jadi buat teman-teman semua yang mungkin tertarik nih, udah setelah melihat jersey dari tadi kita ngobrol-ngobrol, teman-teman bisa langsung kontak ke Charlie Bike Shop gitu. Gua yakin Coach Charlie juga teman-teman semua banyak yang beli ke Coach Charlie ya. Ya, cuman gitu. Gini ya, kalau saya kan naik sepeda tuh hobi. Saya naik sepeda tuh buat cari temen. Punya toko buat cari temen, bukan cari temen buat jualan. Gitu. Jadi kalau ada apa-apa tanya saya lah. Jadi karena saya kalau lagi ride biasanya saya nggak pernah ngomongin jualan. Karena nanti temen-temen nggak mau gue sama saya. Tapi kalau mau nanya, saya akan jawab sebaik mungkin. Gitu. Paling susah tuh, lo tau nggak Rik? Paling susah. Apa? Jualan tuh sama temen, sama saudara. Iya. Gimana juga, dia susah. Kalau ditawar nggak enak ya. Mau ngasih harga terbaik takutnya dibilang terbaik gitu ya. Kita sih, gue tau lah jiwanya lu, jiwanya Rere. Kita sih pasti kasih yang terbaik lah. Kalau buat temen, kita kasih yang terbaik. Dan kalau kita sebagai pembeli ya kita posisiin juga mau beli barang sama temen. Ya kalau cuma nanya first offer sih ya nggak apa-apa lah ya nanya. Tapi udah gitu kita juga udah nggak maksa. Udah best, udah ya udah. Gitu. Itu sih. Ya, itu sih yang kalau dari gua ya sebagai segi pembeli, kalau kita tahu nih misalnya punya teman jualan apa, ya jujur kata kita udah tahu pasti namanya teman ngasih yang terbaik benar. Iya. Gak mungkin lah teman yang ngasih terbaik. Jadi kalau kita memang teman yang baik, ya kita nggak usah nawar, langsung aja percayakan pasti dia sudah memberikan yang terbaik, itu aja. Dan kalau teman senang, kita juga senang. Ya gitu ya, kecuali kalau temennya yang kita tanya sekali kok kayak kemahalan, kedua kok kemahalan, ya udah penting kan nggak usah beli, nggak usah tawar, berarti ya udah deh beres. Berarti emang harga dia mahal, mungkin dia dapat barangnya juga mahal, kita nggak ada yang tahu kita gitu. juga nggak tahu gitu, mungkin channel dia kurang bagus atau gimana kan kita juga nggak tahu. Daripada asumsi bahwa dia benar-benar kayak gitu. Menarik sih, gitu. Oke, jadi buat teman-teman semua, paling itu aja video gue kali ini mengenai Com Studios. Ya banyak yang tadi kita bahas yang dalamnya cukup dalam ya. Mengenai Com, dari asal muasalnya dari mana, namanya dari mana, terus jersey-nya ada apa aja gitu. Jadi buat teman-teman semua yang nonton video ini tertarik untuk beli jersey, kembali gue bicarakan lagi, teman-teman bisa beli ke Charlie Bike Shop atau di tempat-tempat lain juga ada ya. Lupa ngomong,
Kome itu punya flagship store loh. Kalau mau main the flagship store. Oh iya benar-benar. Di Mana? Gedung Panin Gedung Jalan Panin. Sudirman ya? Iya. Tamrin nih. Tamrin. Bukan dong. Sudirman. Bang Panin, pokoknya Bang Panin ada di Sudirman. Sampai STC Senayan. Iya. Ada kopinya apa? Fitco. Nah, buat teman-teman yang ada di daerah Jakarta, misalnya jauh ke Bintaro atau jauh ke Green Lake atau dari kota lagi kerja di ya, kota. lagi di daerah kota, mau mampir melihat seperti apa sih gua habis nonton video ini kok kayak tertarik. Teman-teman bisa datang ke gedungnya di Panin. Untuk daerah Bintaro di sini ada Charlie Bike Shop, juga di tempat Green Lake juga ada ya. Dan juga ada beberapa tempat lainnya, teman-teman tinggal cari di internet atau bisa langsung lihat di Instagramnya. Ada di bawah ini Com Studios ya. Iya. Gitu, dan juga teman-teman bisa juga lihat ke Instagramnya dari Coach Charlie, yaitu Charlie Bike ID. Jadi semuanya tolong follow IG dari Com Studios dan juga Charlie Bike ID. Maverick Jonathan, jangan lupa. Kalau saya IG pribadi sih itu. Kalau saya lebih ke kerjaan weight loss ya. Paling itu aja video kali ini. Thank you nih Re udah datang, udah jauh-jauh ke sini buat kita ngobrol-ngobrol. Coach Charlie juga thank you udah kesempatannya nih. Gua Coach Charlie dan juga Rere pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah. Wow.